Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ba'd. Tanggal berapa ini? 21 Oktober 2024 kita selesai dari majelis Syekh Saleh Sindi, pembahasan tentang syarah akidah Tahawiyah. Ada beberapa faedah yang luar biasa menarik yang bisa kita petik dari majelis kali ini. Insyaallah taala kita akan bagi-bagi nih. Ana dan juga Ustaz Ahmad Bukhari, Zainab akan berbagi. Apa kira-kira Ustaz yang bisa kita bagikan ke teman-teman? Barakallah. Alhamdulillah, banyak sekali faedah yang kita dapatkan pada malam hari ini di kajian beliau yang merupakan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghukumi para pelaku dosa besar. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan kurang lebih 11 poin, 11 masalah inti yang dibahas oleh para ulama seputar hukum bagi orang yang melakukan dosa besar. Yang pertama, terkait dengan mengapa sih pembahasan ini ditulis di pembahasan atau di kitab-kitab akidah. Yang pertama, karena para ulama menyebutkan dan menjelaskan akidah kepada kaum muslimin dengan ciri khas atau dengan akidah-akidah yang dengannya ahlu sunnah berbeda dengan dengan apa? Yang dengannya dibedakan antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah. Ya. Nah, dibahas di sini karena ada orang-orang di luar ahlu sunnah yang mereka menyelisihi akidah ahlu sunnah. Seperti misalnya Al-Wa'idiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di dunia mereka kafir, dihukumi kafir, dan di akhirat mereka dihukumi kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini poin yang pertama. Karenanya disebutkan termasuk di kitab ini, itu kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah, disebutkan tentang hukum para pelaku dosa besar. Itu yang pertama. Fadhal Ustaz, lanjut. Barakallahu fiik. Ada yang kedua, poin yang kedua Ustaz. Salah satu yang menarik juga ketika beliau membahas tentang mustalah dari ahlul kabair ini. Ya kan? Ahlul kabair ini siapa sih? Kenapa para ulama menyebutkan wahlul kabair min ummati Muhammad, wahlul kabair kata, ahlul kabair kata? Kenapa? Dan siapa dan apa makna ahlul kabair? Para ulama menjelaskan kalimat ahlul kabair ini adalah untuk seseorang yang melakukan dosa-dosa besar di bawah dosa kesyirikan dan dosa kekufuran, dan mereka belum sempat taubat dan mati dalam keadaan masih melakukan dosa-dosa besar ini. Kemudian apakah mustalah ahlul kabair ini baru atau sudah ada sebelumnya? Maka di nas syariat dijelaskan bahwasannya mustalah ahlul kabair ini sudah ada. Salah satunya tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa syafaati li ahlil kabair min ummati, dan syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Jadi mustalah ahlul kabair sudah ada kan dari nas syariat serta dalil-dalil yang lain. Ini poin kedua. Poin ketiga apa nih, Ustaz? Nah, poin ketiga terkait dengan perkataan penulis yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini banyak yang mengira dari para ulama bahwasanya Al-Imam At-Tahawi di sini beliau mengambil pendapat bahwasanya yang mendapatkan hukum ini yaitu mereka akan tidak akan kekal ya dalam api neraka, itu adalah kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Padahal sejatinya pendapat yang benar bahwasanya hukum ini tidak khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umum untuk umat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini untuk keumuman umat yang mereka berada di atas agama Islam dan mereka beriman kepada Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Nah, Ustaz. Kemudian kira-kira apa lagi, Ustaz?
Yang keempat, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Syekh Salih sendiri dalam pembahasan kali ini, bahwasanya eh, beliau menjelaskan macam-macam dosa-dosa selain dari dosa yang menjatuhkan seorang pada kekafiran, dari kufur, kemudian syirik besar, ya, itu terbagi menjadi dua. Artinya pembagian ini khusus untuk dosa-dosa yang selain yang menjatuhkan seorang pada kekafiran, yaitu terbagi menjadi dosa kecil dan juga dosa besar. Pembagian ini bukan hal yang baru, sekali lagi, akan tetapi pembagian ini sudah ada datangnya dari nas-nas syariat, dari Al-Quran, kemudian dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil yang menyebutkan tentang adanya pembagian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, In tajtanibu kaba'ira al-ithmi wal fawahish, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, di sini disebutkan oleh Allah SWT, in tajtanibu kaba'ir, jikalau kalian menjauhi yaitu dosa-dosa yang besar, kaba'ir, ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Ya, maka di sini jelas ada pembagian, Allah menyebutkan kaba'ir dan juga Allah menyebutkan sayyi'at, yang mana ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya di sini Allah membedakan antara kaba'ir dengan as-sayyi'at, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, artinya teman-teman, pembagian ini sudah ada datangnya dari Quran dan Sunnah. Ini poin keempat. Kemudian ini, kira-kira apakah ada yang menyelisih Ahlussunnah dalam pendapat ini, yang mereka dalam pembagian dosa-dosa itu terbagi menjadi kabair dan shaghair, menjadi dosa besar dan dosa kecil. Kira-kira siapa yang menyelisih mereka dalam hal ini? Satu kaidah yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu adalah ketika para ulama menjelaskan tentang satu posisi atau mauqif dari satu kelompok, kemudian dijelaskan secara gamblang, maka makna tersirat dari penjelasan tersebut bahwa ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisihi pendapat ini. Dalam masalah ini, dalam masalah pembagian dosa besar dan kecil, ada orang-orang yang menyelisihinya. Salah satunya, misalkan sebagian orang-orang Asy'ariyah dari mutakallimin, mereka mengatakan bahwasanya semua dosa itu adalah dosa besar, gak ada dosa kecilnya. Itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian poin selanjutnya, Ustaz, masih berkenaan dengan pembagian dari kabair dan shaghair. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya para ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Tinggal pertanyaannya sekarang, apa sih bobit atau Bobit itu kayak apa ya? Batasan atau tanda-tanda bahwasanya ini dosa kecil, ini dosa besar. Kadang kan kita bingung tuh, Ustaz. iya. Ini dosa besar atau dosa kecil sih? Kalau dosa besar tuh yang kayak mana? Saya takut jatuh pada dosa besar, tapi saya nggak tahu nih apakah berbohong dosa besar atau dosa kecil, ghibah dosa besar atau dosa kecil, tuh batasannya apa, Ustaz? Nah, mungkin saya ingin membantu maksudnya. Iya. Jadi ada nggak kira-kira yang menjadi patokan yang akan membedakan ini dosa besar, ini dosa kecil? Nah, para ulama sendiri rahimahumullah, mereka setelah sepakat bahwasanya ada pembagian antara kabair dan shaghair, dosa besar dan dosa kecil, mereka kembali berbeda pendapat terkait bagaimana batasannya, apa yang disebut dengan kabair dan apa yang disebut dengan shaghair. Mereka berbeda pendapat menjadi dua maslak atau dua cara, dua metode dalam membagi atau sahih dalam menetapkan sesuatu. Pembagian tersebut. Yang pertama, mereka para ulama yang mengatakan atau yang menggunakan metode dengan al-ad, yaitu dengan menghitung bilangan orang-orang atau dosa-dosa yang mana yang kabair dan mana yang shaghair. Itu contohnya misalnya disebutkan al-kabair itu ada contohnya 70, yaitu yang disebutkan di dalam nas-nas yang ada di dalam syariat dan dalam Al-Quran, baik itu dalam Al-Quran pun dalam sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Nah, ini tapi yang pertama ini, Ustaz, kayaknya kalau penjelasan dari Syekh itu ini kurang kuat, Ustaz. Kenapa kok bisa kurang kuat? Padahal kan benar kan, dan syariat menjelaskan bahwasanya ini dosa besar loh, ini dosa besar loh, ini dosa besar gitu. Kemudian para ulama ini menggunakan metode menghitung seluruh poin-poin dosa besar, kemudian menjadikan bahwasannya dosa-dosa besar ini yang disebutkan di secara eksplisit, secara detail, bahwasanya ini dosa besar.
Gimana tuh Ustaz? Karena di antara yang beliau sebutkan adalah karena di sini tidak ada dalil. Nah, sedangkan membatasi dosa-dosa besar misalnya kepada bilangan-bilangan tertentu ini membutuhkan dalil, sedangkan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ustaz. Itu metode mereka yang pertama Ustaz ya? Metode yang pertama, Ustaz. Metode kedua gimana Di Ustaz? antara para ulama yang menggunakan metode tersebut yaitu dengan metode membatasi bilangan. Yang kedua adalah para ulama yang menggunakan metode dengan menentukan batasan. Maksudnya apa? Jadi mereka menentukan batasan atau patokan atau kaidah yang menjadi sandaran ketika seorang menemukan atau mendapati disebutkan dosa di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah, batasan yang seperti apa yang disebut kabair, batasan seperti apa yang disebut dengan sogoir. Nah, mereka yang menggunakan pendapat ini, mereka menjelaskan bahwasanya di antara pendapat mereka tentang batasan dari kabair yaitu adalah setiap dosa yang datang kepadanya, yaitu setiap dosa yang terdapat ancaman khusus, ya, yang terdapat ancaman khusus dari syariat, ya, dari syariat. Nah, ini diantara patokan dari dosa besar. Artinya Ustaz, kalau kabair itu atau dosa-dosa besar itu ketika kita dapatin nih nas hadis atau misalnya dari Al-Quran menjelaskan tentang ini dosa besar misalnya, atau ini laknat atas pelaku ini, atau terdapat ancaman untuk pelaku dosa ini disebut dengan kabirah Ustaz ya. Bisa dikatakan Bisa dengan ya. Berarti saghirah adalah yang tidak terdapat ancaman secara khusus gitu Ustaz. Nah, Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya bagaimana, Ustaz? Poin selanjutnya kita ngapain Ustaz? Baik, poin ke-6 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Sindi dalam pembahasan ini, bahwasanya jangan sampai kita mengira ketika ada pembagian ini dosa besar, dosa kecil, artinya kita sedang mengecilkan atau meremehkan dosa-dosa kecil. Ingat, dosa kecil itu tetap dosa. Dia nggak kecil dikarenakan dua alasan. Yang pertama, ketika dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang terdapat ancaman khusus di dalamnya terkait dosa tersebut, maka dia dianggap kecil. Dan juga dosa-dosa kecil ini datang beberapa metode untuk menghapuskan atau metode pengampunan dari dosa ini. Misalnya dengan mengamalkan sesuatu mukaffirat, misalnya as-salatu bainas salah wa salatul khams, atau al-umrah bina umrah mukaffiratun lima bainahunna, dan nas dan serta dalil yang lainnya. Dan juga bisa jadi diampuni dosa kecil ini dengan melalui musibah-musibah yang diterpa atau menimpa seorang manusia. Ini poin ke-6. Artinya kita tidak melihat dosa kecil itu sebagai dosa yang kecil, dia tetap dosa besar. Ini harus diperhatikan benar-benar. Ini poin ke-6. Yang ke-7 gimana? Yang ke-7 beliau menyebutkan tentang hukum para pelaku dosa besar. Ya, ini beliau menyebutkan kurang lebih ada 4 poin, Ustaz. Ya, ini yang menjadi pembahasan inti dari majelis kita sekarang. Menarik nih Ustaz. Anak rasa pembahasan yang menarik ini bisa kita runutkan nih dalam satu episode tersendiri insyaallah taala. Tapi teman-teman, insyaallah kita bertemu pada podcast jalan selanjutnya, podcast sambil jalan selanjutnya untuk membahas nih poin-poin utama dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Sindi. Tabi'una wa barakallahu fikum.